semuanya. Perkenalkan, nama saya Fiona Adelia Maharani dengan NIM 2555648 SV 25931 dari Program Studi Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi Universitas Gadjah Mada. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai nomenklatur organisasi. Yuk langsung kita mulai. Pernah nggak kita bingung kenapa di kantor pemerintahan ada kepala bidang, kepala seksi, atau kepala dinas? Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari yang namanya nomenklatur organisasi. Menurut Thomson, pada tahun 2009, nomenklatur adalah sistem penamaan dan klasifikasi terstruktur yang digunakan untuk mengorganisasi dan mengkomunikasikan informasi secara efektif dan erat kaitannya dengan sistem klasifikasi hierarkis. Dalam kajian pemerintahan, nomenklatur diadopsi untuk penamaan jabatan dan struktur organisasi, sedangkan dalam kajian kearsipan digunakan untuk penamaan dan klasifikasi dokumen. Tujuan utama dari nomenklatur adalah untuk memperjelas posisi dan menghindari tumpang tindih fungsi dalam organisasi. Ladanza dan kawan-kawan dalam jurnal Health and Technology tahun 2021 menyebutkan bahwa nomenklatur punya penerapan nyata di berbagai bidang. Di bidang medis, digunakan untuk standarisasi nama alat kesehatan demi mendukung manajemen inventaris dan kepatuhan regulasi. Di administrasi publik digunakan untuk mengintegrasi data dan proses lintas tingkatan pemerintahan. Sementara di manajemen pengetahuan digunakan untuk mengelola dokumen di perpustakaan, arsip, dan basis data. Helper dan kawan-kawan dalam AI in Medicine tahun 2015 menyebutkan ada 3 manfaat utama nomenklatur. Yang pertama adalah efisiensi. Ketika setiap jabatan dan unit kerja punya nama yang jelas dan terstandar, tidak ada lagi kebingungan soal siapa mengerjakan apa. Pekerjaan yang tumpang tindih bisa diminimalkan sehingga organisasi bisa bergerak lebih cepat dan hemat sumber daya. Kedua, komunikasi yang lebih baik. Dengan istilah yang seragam, semua pihak dari level paling bawah sampai pimpinan tertinggi bisa berbicara dalam bahasa yang sama. Ini sangat penting terutama di organisasi besar yang punya banyak divisi dan cabang. Ketiga, integrasi pengetahuan. Nomenklatur yang konsisten memudahkan pertukaran informasi antar unit, antar level, bahkan antar organisasi. Sehingga pengetahuan tidak tersimpan di satu tempat saja, tapi bisa diakses dan dimanfaatkan secara menyeluruh. Clarin dalam Proceeding Micro tahun 2021 menyebutkan ada 3 tantangan utama dalam penerapan nomenklatur. Pertama, sulitnya menyeragamkan penamaan di organisasi besar. Ketika sebuah organisasi punya banyak unit, divisi, dan cabang di berbagai daerah, masing-masing bagian seringkali sudah punya kebiasaan penamaan sendiri yang sudah lama digunakan dan sulit diubah begitu saja. Kedua, sistem yang kaku dan sulit beradaptasi. Ketika organisasi berkembang, misalnya ada penggabungan 2 divisi atau munculnya fungsi baru, nama jabatan yang lama seringkali tidak lagi mencerminkan fungsi yang sesungguhnya. Kalau tidak segera diperbarui, ini bisa menimbulkan kebingungan dan ketidakjelasan peran. Ketiga, terminologi yang terus berkembang. Di bidang seperti teknologi atau medis, istilah baru muncul sangat cepat. Sistem nomenklatur yang tidak mengikuti perkembangan ini akan cepat usang dan tidak relevan lagi dengan kondisi nyata di lapangan. Jadi, nomenklatur organisasi adalah sistem penamaan yang sangat penting dalam kehidupan organisasi modern. Dengan nomenklatur yang baik, organisasi bisa bekerja lebih efisien, berkomunikasi lebih lancar, dan mengintegrasikan pengetahuan dengan lebih baik. Terima kasih, sampai jumpa.